warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 231011672001. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Dwi Wahyu Chandra Dewi MPD. Di sini saya akan membahas tentang periode-periode dalam sejarah sastra. Yang pertama, Pujangga Baru. Pada mulanya, Pujangga Baru adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang diterbitkan dari bulan Juli 1933 sehingga Februari 1942. Setelah Jepang mendudukan Nusantara pada tahun 1942, majalah ini pun tidak dapat diterbitkan karena pemerintah pendudukan Jepang melarang. Suatu majalah lain dengan judul Pujangga Baru diterbitkan pada tahun 1948 sampai 1954. Pujangga Baru dapat diartikan sebagai penulis baru. Latar belakang dari Pujangga Baru adalah Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Ciri-ciri khas karya Pujangga Baru: puisi jenis Belanda mulai ditinggalkan dan digantikan jenis soneta, kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah. Persajakan dijadikan sarana kepuitisan utama. Alur roman novel dan cerpen bersifat lurus, bergaya romantik. Beberapa tokoh angkatan Pujangga Baru dengan karyanya: 1. Suldan Takdir Alis Jabanah. Buah karya terbentuk novel yang berjudul Tak Putus di Rundung Malang dan Dian yang Tak Kunjung Padam. Yang kedua, Amir Hamzah dengan buah karya berbentuk puisi, salah satunya yang berjudul Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu. 3. Sanusi Pane dengan buah karyanya berbentuk puisi yang berjudul Mada Kelana dan drama yang berjudul Sendayakala Ning Majapahit. Yang kedua, angkatan 1945. Angkatan 45 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Khairil Anwar. Pelapor angkatan 45 adalah Haji Habib Jasin, seorang kritikus sastra, lalu melabeli Khairil Anwar sebagai pelapor angkatan 45. Selain itu, angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ciri-ciri sastra angkatan 45: 1. Terbuka. 2. Pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibandingkan angkatan sebelumnya. 3. Bercorak isi realis dan naturalis, meninggalkan corak romantis. 4. Sastrawan periode ini terlihat menonjol individualismenya. 5. Dinamis dan kritis, berani menabrak pakem sastra yang mapan sebelumnya. 6. Lebih ekspresif dan spontan, serta terlihat sinimis dan sarkimis. Didominasi puisi, sedangkan bentuk prosa tampak berkurang. Tokoh-tokoh utama pada angkatan 45 serta buah karya yang dihasilkannya. 1. Asrul Sani dengan karya yang berbentuk cerpen dan sajak, salah satunya Sahabat Bola Lampu dan Anak Laut. 2. Khairil Anwar dengan karya yang berbentuk puisi, yaitu Ada Diru Campur. 3. Mengguak Takdir, Kerikil Tajam dan Yang Terempas dan Yang Putus. 3. Pramedia Ananta Thoir dengan karya yang berjudul Bukan Pasar Malam, Di Tepi Kali Bekasi, Mereka yang Dilumpuhkan, dan Tri Rita dari Blora.
Yang ketiga, angkatan 1966. Latar belakangnya terjadinya angkatan 66 adalah angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah Sastra Horizon. Nama angkatan 66 dicetuskan Hans Bague Haji Habib Jasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Oleh kerana itu, karya sastra berupa sajak-sajak dan cerpen-cerpen, terutama esai-esai yang lahir pada periode ini, lebih banyak yang berwarna protes terhadap keadaan sosial dan politik pada masanya. Karakteristik sastra angkatan 66: 1. Berisi pergolakan. 2. Bercorak perjuangan antarani. 3. Pembelaan terhadap Pancasila. 4. Berisi protes sosial politik. 5. Menegakkan keadilan dan pergerakan. 6. Bercorak membela keadilan, mencintai nusa, bangsa, negara, dan persatuan. 7. Berontak terhadap ketidakadilan. Tokoh pada angkatan 66 serta buah karya yang dihasilkannya. 1. Taufik Ismail, karya Tirani Banteng, Sebuah Jaket Belumur Darah, Jalan Segera, dan sebagainya. 2. Goninawan Muhammad, karya Potret Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Kundang, Asmaranda, dan Misalkan Kita di Sarajevo. Yang keempat, angkatan 1980. Latar belakang sastra 80-an berada di tengah lingkungan yang masyarakatnya mengalami depolitisasi yang nyaris total. Adanya politik stabilitas, security, normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal. Kerana angkatan 80-an lahir pada masa pemerintah Soeharto, era Orde Baru yang tentunya politik sangat ketat. Ciri-ciri: 1. Puisi yang dihasilkan bercorak spiritual, religius, seperti karya yang berjudul Ku Bakar Cintaku karya Mbak Ainun Najib. 2. Sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. 3. Sastrawan menggunakan konsep improvisasi. 4. Karya sastra yang dihasilkan mengangkat majalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang membuat kritik sosial, politik, dan budaya. 5. Menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. 6. Bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang di masyarakatnya, dan romantis. 7. Terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Tokoh pada angkatan 80-an serta buah karya yang dihasilkannya. 1. Hilman Hariwijaya memiliki buah karya yang salah satunya berjudul Lulusan dan Olga. 2. Hamadun Yosi Hervanda memiliki buah karya yang salah satunya berjudul Ladang Hijau dan Sang Matahari. Yang ketiga, Marka T memiliki buah karya yang salah satunya berjudul Sepotong Hati Tua, Bukan Impian Semusim. Angkatan 80-an juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan karya sastra angkatan 80-an: 1. Memiliki wawasan estetik yang luas. 2. Periode 80-an ini karya sastra film juga berkembang pesat dan karya sastranya 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop. Kekurangan karya sastra angkatan 80-an: 1. Karya sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. 2. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi. Yang kelima, sastra tahun 2000-an. Sampai sekarang, pada awal tahun 2000-an, terdapat fenomena menarik dari perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah yang sering disebut sastra wangi.
para penulis sastra wangi yang menghadirkan kehidupan yang selalu tampil sebagai sisi gelap atau negatif dengan keemasan menarik yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, sastra wangi ini menimbulkan banyak kelebihan dan juga kekurangan. Ciri-ciri: 1. Menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna kontatif atau makna yang mempunyai hubungan dan ikatan. 2. Banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. 3. Revolusi, tipografi atau tata waca yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret. 4. Kritik sosial sering muncul lebih keras. 5. Penggunaan estetika baru. 6. Karya cenderung vulgar. 7. Munculnya cyber sastra di internet. 8. Ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari yaitu kirayat, jelataan. 9. Puisi-puisi yang religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam, rumput, atau daun-daun. 10. Penggunaan sosial media sebagai sarana dan dalam berkarya. Tokoh-tokoh utama pada angkatan 45 serta buah karya yang dihasilkannya. 1. Andrea Hirata memiliki buah karya berbentuk novel, salah satunya berjudul novel Laskar Pelangi. 2. Habibur Rahman El-Zahri memiliki buah karya berbentuk novel yang laris pada tahun 2000-an yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. 3. Dewi Lestari memiliki buah karya berbentuk novel yang salah satunya berjudul Supernova. Yang keenam, peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Berdirinya Penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Commissie voor de Inlandse School in Volksklituur atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya digantikan menjadi Kantor voor de Volksklituur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Para sastrawan Angkatan 45 tampil sebagai pelopor sastra Indonesia modern dengan sebuah delima budaya. Muncul istilah Angkatan 66 tahun 1966, muncul istilah Angkatan 66 yang menandai peristiwa penting dalam bidang sastra. Angkatan 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Manifest kebudayaan. Munculnya manifest kebudayaan ini menjadi peristiwa penting dalam bidang sastra. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang membuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifesto kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Peran Angkatan Pujangga Baru dalam sejarah sastra Indonesia sebagai signifikan. Mereka melahirkan banyak sastrawan dan penyair terkemuka yang karyanya masih dikenal hingga kini. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa,
emansipasi dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan sastra Indonesia. Yang ketujuh, fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di media koran. Publikasi karya sastra melalui koran sudah sangat lama terjadi di Indonesia. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Peran sastra koran sebagai penulis adalah membuka jalan bagi para penulis untuk lebih bersemangat menuangkan ide-ide imajinasinya. Hal itu untuk didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Karya sastra koran Jatuh dari Cinta, karya Beni Arnas. Sastra perempuan, di dalamnya karya sastra perempuan adanya kebebasan ruang gerak perempuan untuk menulis apa saja. Hal ini membuktikan ruang bagi perempuan untuk berkarya jauh lebih baik dan mendapat tempat dibandingkan dengan masa-masa awal kelahiran sastra Indonesia. Fenomena sastra perempuan adalah para feminis dan perjuangan emansipasi perempuan ingin mendudukkan eksistensi perempuan dalam kesetaraan gender, sehingga saat ini sastra tidak hanya digeluti oleh kaum lelaki dengan ideologi praktikinnya, dan perempuan tidak lagi sekadar menjadi pemeran dalam karya sastra, tetapi juga turut memberikan pengaruh besar dalam dunia sastra dengan pemikiran yang lebih dinamis. Karya dan tokoh sastra perempuan. 1. Ayu Utami dengan buah karya yang berjudul Saman dalam bentuk novel. 2. Dewi Lestari dengan buah karya yang berjudul Supernova dalam bentuk novel. Sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Sastra populer ini merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan dipahami karena hanya menyampaikan jalan cerita semata, sehingga yang terlihat hanya masalah itu saja. Sastra populer tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan populer, karena sastra populer terlahir dengan rasa semangat kebudayaan populer. Contoh karya sastra populer Indonesia. 1. Siti Nurbaya oleh Mara Rusli atau terbit pada tahun 1922. 2. Roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Hamka atau terbit pada 1938. 3. Novel Laskar Pelangi oleh Andrea Herata. 4. Puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia oleh Taufik Ismail. 5. Puisi Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. 6. Novel Ayat-Ayat Cinta oleh Habib Rahman El-Zihrazi.